Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel hunian kita. Menikah adalah merupakan salah satu tujuan kehidupan di dunia yang memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Tidak hanya di dunia, pernikahan pun menjadi salah satu sarana pencapai kebahagiaan besar di akhirat, hingga bersama keluarga menuju ke surga. Satu dari sekian upaya menggapai kebahagiaan dunia akhirat bersama pasangan adalah seorang suami semaksimal mungkin berupaya menjadikan dirinya sebagai suami idaman bagi istrinya. Suami idaman yang dapat membimbing dan mengarahkan pasangan pada jalan terbaik secara syariat. Lalu seperti apakah suami idaman yang dimaksud? Berikut kami ringkaskan uraiannya untuk Anda. Pertama, memahami agama dengan baik. Dalam hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Dari hadis ini, kemudian Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwa siapa yang tidak memahami agama, enggan mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Maka dari dua landasan itulah kemudian jelas bahwa tatkala seorang laki-laki menginginkan kebaikan dalam rumah tangganya, hal pertama yang harus dia tata adalah agamanya. Oleh karenanya, bagi siapapun yang hendak menjadi seorang suami, ada baiknya ditata kembali tentang pemahaman dia di dalam agama ini. Karena itu semua akan menjadi modal terbaik bagi dirinya di dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Kedua, suami peduli pada kebagusan agama istri dan anaknya, bukan terus-menerus memenuhi kepentingan yang sifatnya hanya duniawi saja. Setelah cukup mampu memahami agamanya dengan baik, maka seorang suami lantas mengarahkan istri dan juga anak-anaknya dengan berbekal pemahaman yang baik tersebut. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian Ad-Dhahak dan juga Muqatil juga bersuara mengenai ayat tersebut. Dikatakan bahwa haqqu 'alal muslim ayu 'alima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu 'alaihim wa manahahumallahu anhu. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengarahkan keluarganya, termasuk kerabatnya, sampai pada hamba sahaya laki-laki ataupun perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Dari sinilah kemudian kita mengetahui tentang urutan yang begitu jelas, bahwa pertama, perbagus diri dengan agama, kemudian menikah dan memperbagus rumah tangganya dengan pemahaman agama yang baik. Maka jika ini benar-benar bisa tertata, sangat memungkinkan dirinya menjadi suami idaman bagi istri dan juga keluarganya. Ketiga, berusaha meluangkan waktu untuk istri dan anak-anaknya. Satu hal yang harus difahami oleh semua suami, bahwa kebutuhan seorang istri tidak hanya melulu soal materi saja. Akan tetapi, hadirnya dia dan bagaimana dirinya meluangkan waktu untuk sekedar bersama dengan keluarganya pun menjadi sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW meluangkan waktu untuk istrinya. Dalam sebuah kisah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, pernah bercerita, annaha kanat ma'an Nabi SAW fi safarin. Qalat fasabaqtuhu ala rijlayya falamma hamaltu lahma sabaqtuhu fasabaqani faqala hadhihi bitilka sabqah. Ia pernah bersama Rasulullah SAW dalam safar. Aisyah lantas berlomba lari bersama beliau dan ia mengalahkan Nabi SAW. Tatkala Aisyah sudah menjadi gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasulullah SAW. Namun kala itu ia kalah. Lantas Nabi SAW bersabda,
Ini balasan untuk kekalahanku dahulu. Dari kisah ini kita mengambil kesimpulan bahwa sesekali meluangkan waktu untuk sekedar bersantai atau bercanda bersama pasangan pun merupakan salah satu hal yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, banyak memaklumi kekurangan pasangan. Idealnya, sebuah pernikahan dihiasi dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangannya. Tidak mungkin dari kita menemukan pasangan yang terlalu sempurna untuk ukuran manusia. Sesempurna apapun manusia itu, pasti ada sisi negatifnya juga. Terlebih setelah kita tinggal dalam satu rumah, semakin lama, semakin menemukan kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika laki-laki itu tidak menyukai suatu akhlak pada seorang wanita, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Dari sini, kemudian kita mengambil hikmah bahwa jangan selalu melihat kekurangan pasangan kita, sebab memang tidak ada wanita yang sempurna 100% di dunia ini. Pasti ada kekurangan yang melekat pada diri seorang wanita. Oleh karenanya, jika kita melihat hal demikian, maka hendaklah kita melihat sisi lain yang kita ridhoi pada diri wanita tersebut. Demikian itu akan membantu bagi laki-laki untuk bisa menerima kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya. Kelima, tidak banyak curiga pada istri. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar suami tidak terlalu penuh curiga ketika ia meninggalkan istrinya, lalu datang dan ingin mengungkap aib-aibnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan, fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahidal maghibah wa tamtashita sya'ithah." Jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maka janganlah ia mendatangi istrinya, melainkan berilah kabar terlebih dahulu, agar wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadruqur rajulu ahlahu lailan yatakhawanuhum aw yaltamisu atharatihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Kata Al-Muhallab adalah dalil yang menunjukkan terlarang bagi seorang suami mencari kesalahan dan kelemahan istri, karena ini adalah bagian dari fitnah dan termasuk berburuk sangka kepadanya. Dan itulah 5 hal yang perlu para suami fahami agar bisa menjadi suami idaman bagi pasangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share kepada saudara kita yang lain agar semakin tersebar manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunian kita, wujudkan impian jadi nyata.